Nah. Baik, selamat siang semuanya adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, kabarnya baik ya. Jadi semoga nanti kita akan belajar hari ini yang namanya gelombang elektromagnetik. Kita belajar materi ini hari ini. Jadi teman-teman adik-adik semuanya, mari ikuti pembelajaran dengan baik supaya kita mendapatkan hasil yang baik, supaya kita mendapatkan hasil yang baik, pemahaman yang baru tentang fisika hari ini. Oke, sekarang gelombang elektromagnetik. Sebelumnya belajar apa hari ini? Kita belajar 3 hal hari ini. Yang pertama adalah belajar apa itu gelombang elektromagnetik. Kemudian yang kedua frekuensi dan panjang gelombang elektromagnetik. Dan yang ketiga adalah bagaimana menghitung frekuensi dan panjang gelombang elektromagnetik. Nah, sebelumnya nih adik-adik, sebelumnya perkenalkan aku Wilky Bahri Sigiro. Wilky panggil saja Kak Wilky. Aku di sini akan mengajari adik-adik semua untuk belajar materi hari ini, yaitu gelombang elektromagnetik, serta belajar apa hari ini yang ada 3 hal tadi. Oke, langsung aja kita bahas ya untuk gelombang elektromagnetiknya. Pertama-tama kita belajar yang pertama, apa itu gelombang elektromagnetik. Nah, adik-adik tahu nggak nih apa itu gelombang elektromagnetik? Gelombang dulu deh, ada yang tahu gelombang itu apa? Oke, kakak jelaskan ya. Gelombang adalah getaran yang merambat. Jadi getaran nih, ada getaran, terus dia merambat. Nah, pada proses merambatnya itu, dia punya kecepatan, dia punya arah, dia punya amplitudo dan segala macamnya. Jadi getaran tadi merambat sehingga dia punya hal-hal tadi. Nah, itulah yang disebut dengan gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Dalam ya soal gelombang. Nah, gelombang elektromagnetik. Nah, tadi kan gelombang, sekarang gelombang elektromagnetik. Apa itu gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik adalah perubahan atau gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang berasal dari perubahan medan magnet dan medan listrik. Sekali lagi, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang berasal dari perubahan medan listrik dan medan magnet. Nah, biar sama-samanya kita buat dulu di sini pengertian dari gelombang elektromagnetik ya. Jadi gelombang elektromagnetik oke. Jadi gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang berasal dari gelombang yang berasal dari perubahan medan magnet dan medan listrik. Perubahan medan listrik dan medan magnet. Nah, itu dia untuk gelombang elektromagnetik pengertiannya. Jadi pada pengertian gelombang elektromagnetik ini kan disebutkan ada medan listrik, di sini dan medan magnet. Nah, sekarang kita lihat bagaimana seperti apa sih gelombang elektromagnetik itu. Nah, di sini saya akan tunjukkan melalui gambar. Ya, saya gambar dulu. Nah, di sini terdapat 3 sumbu. Kalau kita pakai biasanya kan ada 2 sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini ada sumbu Z. Kenapa? Karena medan listrik dan medan magnet ini saling tegak lurus arahnya.
saling tegak lurus, dan kemudian arahnya pun tegak lurus. Jadi dia seperti ini. Nah ikat ini, bagian ini adalah Y, dan ini X, nah ini Z. Nah sekarang kita lihat, yang Y ini apa? Y ini adalah medan listrik. Jadi medan listrik ini dia berbentuk sinusoidal, dia bentuknya seperti ini. Nah gelombangnya ke arah X, dia bergerak ke arah X. Nah dia bergerak ke arah X tadi. Nah dia kan gerak lurusnya otomatis. Tadi dia ke arah gelombang, arah gerak gelombangnya itu kan ke atas dan ke bawah untuk sinusoidal. Sementara arah geraknya itu ke arah X. Sementara gelombang tadi gelombang yang berasal dari perubahan medan listrik dan medan magnet. Dan ini saling tegak lurus. Medan listrik dan medan magnet itu saling tegak lurus. Medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus ya. Nah, sekarang sudah kelihatan nih gelombang listriknya. Kemudian sudah kelihatan nih medan listriknya. Kemudian medan magnetnya yang mana? Jadi medan magnetnya itu ada di arah geraknya itu di sumbu Z. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, dia bentuknya arah geraknya itu ke sumbu Z, sementara arah geraknya dia ke sumbu X, sementara perpindahannya tadi kan dia searah dengan sumbu Z ini. Jadi bisa kita lihat itu saling tegak lurus. Perhatikan, nah dia arahnya vertikal seperti ini. Dia vertikal ya. Tadi sumbu Z ini dia horizontal, maka dikatakan dia saling tegak lurus medan listrik dan medan magnet. Nah, jadi pada saat misal dari medan magnet, medan listrik ini berjalan terus, dia kan arahnya tadi ke arah X. Nah, jadi medan listrik ini lanjut lagi nih. Nah, dengan demikian gelombang medan magnet juga akan mengikuti. Dia akan terus mengikuti, maka akan menyebabkan adanya gelombang medan magnet terus sampai ke sana, ke arah X. Itulah dia, maka disebutkan gelombang yang berasal dari perubahan medan listrik dan medan magnet. Inilah yang disebut dengan gelombang elektromagnetik. Perhatikan dia tetap saling tegak lurus di sini. Oke, paham ya soal ini gelombang elektromagnetik, dan kita pahami gambar ini. Jadi memang dia tegak lurus sama arahnya dia. Jadi ibarat kalau kita ilustrasikan pakai tangan, ini kan dia Y, ini yang Y, terus yang ini X, ini Z. Arah mereka ke sana, namun saling tegak lurus, yang ketiganya saling tegak lurus. Itulah dia gelombang elektromagnetik. Nah sekarang gelombang ini kita mau lihat dulu nih,
kita udah paham nih soal gelombang elektromagnetik pengertiannya. Nah, udah dapat nih ya belajar untuk yang poin yang pertama tadi, apa itu gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik berasal dari perubahan medan listrik dan medan magnet. Sekarang kita ke yang kedua, frekuensi dan panjang gelombang elektromagnetik. Nah, sebelum kita bicara soal ini, kita harus paham dulu apa saja bagian-bagian dari gelombang ini. Nah, gelombang itu punya yang namanya panjang gelombang. Gelombang punya yang namanya periode. Gelombang punya yang namanya panjang gelombang dan lain-lain. Serta dia juga punya frekuensi ya. Sorry, tadi di sini dia punya frekuensi. Nah, apa saja bagian-bagian itu? Kita harus paham dulu nih bagian-bagian itu. Pertama tadi ada yang namanya frekuensi. Apa itu frekuensi? Frekuensi adalah banyaknya gelombang dalam satuan waktu atau banyaknya gelombang dalam satu detik. Karena satuannya ini adalah second ya. Satuan itu second. Jadi banyaknya gelombang dalam satu detik. Berapa banyak gelombang? Berapa banyak gelombang dalam satu detik tadi ya, dalam satu second. Nah, nilai frekuensinya nanti kita dapat lewat gambar ini. Kalau kita lihat frekuensinya dari frekuensinya nanti akan terlihat di sini. Kalau dia udah kita ketahui titik-titik per secondnya, misal tadi 1 secondnya di sini, terus 2 second di sini. Nah, nanti kita akan lihat itu ya. Sekarang yang kedua nih, ini kan udah frekuensi satu data. Tadi ada panjang gelombang. Nah, panjang gelombang ini apa nih panjang gelombang? Panjang gelombang adalah panjang satu gelombang. Nah, adik-adik semuanya udah tahu ya satu gelombang itu seperti apa? Yang mana nih? Kalau misalnya saya kakak tanya, yang ini semua berapa gelombang? Misal kita ke medan magnetnya dulu, medan listriknya dulu, yang merah itu berapa gelombang? Coba ada yang tahu? Oke, kalau jelaskan ya. Jadi satu gelombang itu adalah terdiri dari satu puncak dan satu lembah. Satu puncak dan satu lembah itu satu gelombang. Otomatis ini ada berapa gelombang? 1, 2, 3 gelombang. Nah, jadi medan magnet ini, medan listrik ini ada 3 gelombang. Begitu juga dengan medan magnetnya ada 3 gelombang. Itu cara menghitung jadi satu gelombang itu terdiri dari puncak dan satu lembah. Itu satu gelombang ya. Nah, berarti panjang gelombang adalah panjang satu ini, panjang satu puncak dan satu lembah. Berapa panjang dari sini ke arah sini? Itu yang kita ukur. Bisa ukurannya di sini adalah 5 cm. Maka panjang gelombangnya adalah 5 cm. Paham ya? Udah dapat ya? Jadi panjang gelombang adalah panjang gelombang. Panjang satu gelombang. Itu dia panjang gelombang. Kemudian kita bicara soal periode. Nah, apa tuh periode? Periode. Nah, periode itu apa? Periode adalah adik-adik semua bisa lihat di sini. Periode itu dalam satu detik. Dalam satu detik. Berapa waktu yang dibutuhkan oleh satu gelombang untuk dapat satu gelombang penuh? Jelaskan dulu ya. Jadi dalam membentuk satu gelombang ini berapa lama waktu dibutuhkan? Tadi kalau frekuensi dia berapa gelombang dalam satu detik, artinya udah ada waktunya dalam satu detik ada berapa gelombang.
Periode beda, dia periode bicara soal berapa waktu yang dibutuhkan oleh satu gelombang penuh. Nah, kalau misalnya tadi ini 1 detik, maka periodenya 1 detik. Kalau satu gelombang ini butuh 2 detik, periodenya 2 detik. Jadi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang penuh? Itu adalah periode ya. Berapa lama waktu untuk satu gelombang penuh. Nah, itu dia periode ya. Udah paham ya? Jadi ada tiga nih. Ada frekuensi, ada panjang gelombang, ada periode. Nah, udah paham ya kira-kira ya? Sekarang supaya kita masuk ke materi pembahasan secara matematis, sama kakak tunjukkan dulu satuan dari ini. Jadi frekuensi itu disimbolkan dengan F. Nah, panjang gelombang disimbolkan dengan lambda. Oke. Kemudian periode disimbolkan dengan T besar. Nah, kira-kira ada nggak pertanyaan dari adik-adik semuanya terkait itu? Sebelum kita masuk ke cara menyelesaikan soal yang dimana tadi kita akan bahas yang ketiga nanti di bagaimana menghitung frekuensi dan panjang gelombang elektromagnetik. Sebelumnya kita paham dulu rumusnya itu seperti apa. Oke, berdasarkan ini rumus umumnya adalah jadi panjang gelombang, cara menghitung panjang gelombang dia punya rumus. Nah, rumusnya itu adalah lambda sama dengan C dikali 1/F. Nah, ini rumusnya. Kemudian kita bisa ubah rumusnya biar lebih sederhana. Dia jadi lambda sama dengan, ini kan C-nya kita kali ke 1, jadi C per F ya. C per F. Nah, bisa di satu C per F. Nah, sementara periode ini rumusnya adalah T sama dengan 1 per F. Nah, dari sini lambda sama dengan C dikali 1 per F. Nah, otomatis lambda juga bisa dituliskan dengan lambda sama dengan C dikali T. Oke, dapat ya? Ini dia persamaan-persamaannya, rumus-rumusnya yang nanti bisa kita pakai untuk memecahkan setiap soal-soalnya. Oke. Sekarang kita bicara soal ini, bagaimana menghitung frekuensi dan panjang gelombang elektromagnetik. Nah, sebelumnya kita mau bicara dulu nih, gelombang elektromagnetik sebenarnya apa? Lebih ini, misal seperti apa dia yang kita lihat, seperti apa dia di kehidupan nyata gelombang elektromagnetik itu. Jadi untuk adik-adik, teman-teman semuanya, ada yang tahu nggak contoh gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari yang paling sering kita lihat? Ada yang tahu? Oke, jadi kakak jelaskan contoh-contoh gelombang elektromagnetik yang biasa kita temukan di kehidupan sehari-hari. Jadi gelombang elektromagnetik itu sebagai contoh, nah sebagai contohnya ya, nah ini contoh gelombang elektromagnetik. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya ada yang namanya gelombang radio. Tahu kan gelombang radio? Radio itu gimana sih bisa penyiar di satu tempat yang jauh bisa kita terapkan di sini? Nah, itu dipancarkan lewat gelombang radio. Itu adalah gelombang radio dengan frekuensi paling rendah dalam gelombang elektromagnetik ya. Jadi gelombang elektromagnetik punya frekuensi yang rendah. Nah, frekuensi rendah itu adalah gelombang radio. Jadi contohnya satu adalah gelombang radio.
Nah, gelombang radio tadi kan frekuensinya paling rendah. Ada, kita bicara soal yang paling rendah dan yang paling tinggi. Kalau yang paling tinggi itu ada yang namanya sinar gamma. Pernah dengar sinar gamma? Gamma ray namanya, gamma ray. Nah, sinar gamma ini yang paling tinggi frekuensinya, yang paling sangat tinggi frekuensinya. Artinya dalam 1 detik terdapat banyak jumlah gelombang. Itu dia kalau di sinar gamma. Sementara di gelombang radio, dia dalam 1 detik nggak sebanyak itu gelombangnya, tidak sebanyak itu gelombangnya, makanya frekuensinya rendah. Nah, kemudian kita membahas juga, itu udah tahu ya Pak, contoh gelombang radio dan contoh gelombang elektromagnetik udah paham ya. Contoh paling sederhananya ada gelombang radio. Nah, untuk sinar gamma ini biasa ditemukan di medis, di rumah sakit, digunakan untuk oleh dokter untuk melihat bagaimana kondisi tubuh pasien lewat gelombang sinar gamma ini. Itu dia. Jadi itu contohnya tadi. Kemudian apalagi selain itu, contoh kedua ini yang paling sering kita lihat adalah, dan yang benar-benar bisa kita lihat adalah cahaya, namanya visible light. Visible light, namanya visible light, yaitu cahaya yang bisa dilihat. Nah, cahaya yang bisa dilihat ini apa? Ya ini semuanya. Itu adalah visible light. Dia punya frekuensi di antara sinar ultraviolet dan sinar infrared. Ya, dari sinar infrared kemudian ke sinar ultraviolet. Di antara itulah visible light. Cahaya yang kita lihat. Jadi setiap yang kita lihat di sini, semua yang kita lihat di sini itu oleh berkat visible light. Artinya gelombang elektromagnetik yang bisa kita lihat itu dia visible light. Jadi kenapa kita nggak bisa lihat gelombang radio? Karena dia nggak visible untuk mata kita. Kita nggak bisa lihat itu karena dia yang bisa kita lihat cuma visible light tadi. Sisanya itu nggak bisa kita lihat, gelombang radio nggak bisa kita lihat, terus gelombang infrared nggak bisa kita lihat. Sebagian infrared ya, infrared yang lebih tinggi frekuensinya masih bisa kita lihat. Kalau yang lebih rendah frekuensinya tidak dapat kita lihat. Kemudian sinar gamma apalagi frekuensinya sangat tinggi, jadi kita tidak bisa lihat. Jadi ada batasannya nih visible light ini. Visible light ini terdiri dari semua warna. Contoh salah satu visible light, gelombang elektromagnetik adalah cahaya matahari. Itu adalah gelombang elektromagnetik yang bisa kita lihat. Gelombang elektromagnetik dari cahaya dari matahari menembus bumi sampai ke permukaan bumi, kemudian dia akan dipantulkan oleh setiap benda-benda di bumi. Jadi apapun yang kamu lihat di bumi, warna apapun itu berkat dari pantulan benda tersebut. Jadi benda itu punya kemampuan menyerap dan memantulkan cahaya matahari itu. Jadi kalau benda menyerap seluruh warna, kemudian dia memantulkan satu warna, itu adalah warna benda itu. Paham ya? Jadi kalau misal bendanya warna hitam, artinya dia menyerap hampir seluruh cahaya. Kalau warna benda itu warna kuning, dia menyerap seluruh cahaya namun memantulkan warna kuning. Jadi dia akibatnya kita lihat dengan mata kita, oleh mata manusia dia warna kuning. Jadi coba kalau malam hari nggak ada warna. Coba kalau lampu ini mati, terus gelap banget di sini. Kita nggak tahu ini sebenarnya spidol ini warna mana, tinta spidol ini warna merah atau enggak. Kita nggak bisa lihat. Ini gelap semua. Jadi otomatis warna spidol ini dipengaruhi oleh cahaya, oleh bagaimana dia memantulkan cahaya. Itu dia. Jadi sebenarnya warna benda itu adalah kemampuan benda itu menyerap dan memantulkan cahaya. Itu dia warna. Oke, tahu ya sedikit ya soal
gelombang elektromagnetik dan juga ini tadi visible light. Dia diantara gelombang radio dan sinar gamma yang adalah frekuensi yang paling rendah dan frekuensi paling tinggi. Sekarang kita mau bahas, ini udah paham kira-kira ya persamaan ini. Untuk lebih tahu dalam soal ini persamaan ini yang sudah kita perhatikan tadi, kita akan masuk ke sebuah contoh soal. Oke, sebentar ya. Jadi soalnya, ini contoh soalnya supaya kita lebih paham. Nah, contoh soal ini kita masuk ke pembelajaran 3 bagaimana menghitung frekuensi dan panjang gelombang elektromagnetik. Sekarang kita masuk ke bagian 3 ini ya. Jadi kita masuk ke contoh soal tentang bagaimana mencari frekuensinya tadi, frekuensi ini serta panjang gelombangnya lambda. Contoh soal, oke. Saya tulis dulu ya. Oke, nah perhatikan contoh soal yang pertama, sebuah stasiun TV, jadi soalnya itu sebuah stasiun TV menyiarkan programnya dengan frekuensi 1 GHz frekuensi. Kemudian, maka panjang gelombang yang dipancarkan adalah, pertanyaannya adalah panjang gelombang, yaitu lambda ya. Nah, berapa lambdanya? Nah, misalkan di sini bahwasannya C atau kecepatan cepat rambat gelombang TV tadi adalah 3 dikali 10 meter, 3 dikali 10 atau 8 meter per second. Oke, ini kita bahas soalnya biar lebih cepat paham soal materi ini. Kita masuk langsung ke pembahasan. Oke, kita buat dulu nih diketahui apa aja nih yang diketahui. Nah, yang diketahui pertama menyiarkan programnya dengan frekuensi 1 GHz. Artinya frekuensinya sama dengan 1 GHz. Nah, 1 GHz ini artinya tadi satuan frekuensinya adalah hertz ya. Kita konversi dulu dia ke hertz. 1 GHz itu berapa? Ada yang tahu kira-kira 1 GHz itu berapa hertz? Oke, jadi 1 GHz itu sama dengan 1 miliar hertz. Jadi 1 GHz itu 1 miliar hertz. Artinya kita bisa tulis di sini 1 dikali 10 pangkat 9 hertz. Nah, 10 pangkat 9 hertz. Kenapa 10 pangkat 9 hertz? Karena ini 1 miliar. Jadi kita proporsikan jadi 10 pangkat 9 hertz. Oke, udah dapat nih frekuensi. Kemudian yang kita tahu lagi adalah C atau cepat rambat gelombangnya itu 3 dikali 10
meter per second. Kemudian yang ditanya, sekarang yang ditanya nih, ditanya apa? Ditanya adalah panjang gelombang atau lambda. Berapa panjang gelombangnya? Panjang gelombang lambda ya. Oke. Kita masuk ke bagian pembahasan. Nah, kita perhatikan di sini. Yang ditanyakan tadi ini. Oke, kita bahas pelan-pelan ya. Jadi tadi yang ditanya adalah panjang gelombang yang dipancarkan. Nah, panjang gelombang tadi adalah lambda kan? Dari sini. Panjang gelombang. Nah, panjang gelombang itu lambda, satuannya lambda. Maka kita cari di sini persamaan lambda. Ada ini. Kita mau pakai yang mana? Kita pakai yang ini, yang paling umum. Lambda sama dengan C kali 1/r. Nah, kita masukkan nih persamaannya. Lambda sama dengan C dikali 1/f. Nah, kita masukkan informasi yang diketahui tadi. Maka lambda sama dengan C nya nilai kita masukkan ya 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, ini otomatis kita kalikan ya C dikali 1, jadi dia langsung otomatis C per F. Nah, kita masukkan nilai F nya. Nilai F nya 1 GHz atau 1 dikali 10 pangkat 9 Hz. 1 dikali 10 pangkat 9 Hz. Nah, sekarang kita berapa nih hasil bagi dari C per F ini? 3 dibagi 1, dapat ya? 3 dibagi 1. Nah, otomatis lambda sama dengan 3 dibagi 1, 3. Nah, ini 10 pangkat 9, artinya kan dia 1/10. Nah, bisa kita tulis, kita naikkan 10 pangkat 9 ini jadi negatif, berarti dia pangkatnya jadi negatif 10 pangkat negatif 9 ya. Nah, jadi 10 pangkat negatif 9 ini dikali ini. Nah, ini kan sama nih, dia sama-sama 10, pangkatnya beda, otomatis kita kurangkan, jadi 8 dikurang 9 negatif 1, berarti dikali 10 pangkat negatif 1. Panjang gelombang satuannya, oh ya, panjang gelombang ini satuannya adalah meter. Oke, satuannya meter. Nah, 3 dikali 10 pangkat negatif 1, maka lambda sama dengan 10 pangkat negatif 1 itu adalah 0,1 ya. Paham? Dapat kan kalau yang masalah 10 pangkat negatif 1 itu artinya 0,1, artinya 0-nya ada 1. Karena negatif 1, kalau dari dia 10 pangkat negatif 2, 0-nya ada 2. Dapat ya? Jadi 3 dikali 0,1 meter. Maka lambda sama dengan 3 dikali 0,1, 0,3. Oke, jadi lambda sama 0,3 meter. Nah, 0,3 meter ini kita ubah ke cm supaya lebih mudah. Jadi lambda sama dengan atau sama dengan 30 cm. 30 cm. Dapat kan? Jadi lambdanya adalah 30 cm atau 0,3 meter. Nah, jadi jawabannya, maka panjang gelombang yang dipancarkan adalah 30 cm. Dapat ya hasilnya ya. Nah, adik-adik semua udah paham? Ada yang mungkin mau ditanyakan dari sini yang belum paham? Coba diperhatikan dulu ya, 1 menit waktunya untuk memperhatikan bagian mana kira-kira yang mungkin belum paham. Oke?
Oke, udah paham semua ya? Bagian ini udah dapat tadi, oh, udah jelas. Oke, jadi semuanya ini udah jelas. Sekarang kita mau bahas satu persatu pembelajaran kita hari ini. Yang pertama tadi, apa itu gelombang elektromagnetik, frekuensi dan panjang gelombang elektromagnetik, kemudian bagian nama gitu, frekuensi dan panjang gelombang elektromagnetik. Nah, sekarang ayo kita bahas. Yang pertama, apa itu gelombang elektromagnetik? Udah jelas tadi ya, gelombang elektromagnetik berasal dari perubahan listrik dan medan magnet. Oke, kemudian mau cara menghitung frekuensi dan panjang gelombang tadi lewat persamaan-persamaan ini, serta gambar ini menunjukkan bahwasanya benar gelombang elektromagnetik ini tegak lurus. Ini sebagai ilustrasi nih, biar adik-adik terbayang bagaimana sebenarnya gelombang elektromagnetik itu. Sudah paham nih soal frekuensi dan panjang, cara persamaan yang dibutuhkan untuk menghitungnya. Kemudian bagaimana menghitungnya lewat dari soal yang kita bahas tadi. Dapat ya? Jadi ketiga pokok pembahasan kita hari ini udah clear ya teman-teman, adik-adik semuanya. Saya rasa cukup ya untuk pembelajaran hari ini. Semoga paham untuk materi yang Kakak jelaskan. Kita akan bahas ini lagi mungkin di next pertemuan untuk materi yang lebih mendalam dan contoh soal yang berbeda dari ini. Jadi contoh soal yang lebih kompleks. Oke, adik-adik semuanya. Baik, sekianlah mungkin pembelajaran hari ini. Untuk menutup mungkin kita berdoa dulu ya. Adik-adik semuanya, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, adik-adik semuanya, sekian pembelajaran hari ini dari kakak. Kakak pamit undur diri. Semoga materi kelas hari ini dipahami dan bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Sekian semuanya, terima kasih. Selamat pagi semuanya.